Shalom Jemaat Gereja BES. Selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita sama-sama mau melihat profil dari Gereja BES. Gereja Blessing in the Spirit atau disingkat BES didirikan pada tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Gereja BES sendiri memiliki arti yaitu berkat kerohanian. Hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang di beberapa negara, antara lain Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, yaitu banyak jemaat Tuhan membangun gereja dengan mewah dan megah, namun dalamnya keropos. Yang artinya, banyak jemaat Tuhan yang membangun visi gereja dan melakukan kewajiban agamawi, namun karakter dan mentalnya tidak sesuai dengan karakter Kristus, yaitu hatinya dipenuhi dengan dendam, keserakahan, benci, kekhawatiran, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES yaitu menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dan membawa jiwa kepada Tuhan dan yang terutama kepada ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya ialah: pertama, misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan cara pandang tentang hidup, menumbuhkan keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Kedua, Ladies Devotion, berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia saya mati. Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Ketiga, Yes, yaitu Young People Evangelism Special Services, merupakan bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan, di mana akan ada ratusan, bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Keempat, yaitu STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri, yaitu dengan nama STT Adiwacana. Ada 3 program yang ditawarkan. Yang pertama, Sarjana S1 Teologi. Yang kedua, Sarjana S1 PAK. Dan yang ketiga, Pendidikan Agama Kristen. Gereja BES mempunyai 5 pilar utama, diantaranya Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus merupakan ajaran dari Gereja BES, di mana melalui ajaran ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat, sehingga sesuai dengan karakter Kristus. Sesaat lagi, kita akan mengikuti kebaktian Gereja BES. Mari, siapkan hati dan pikiran untuk kita bisa tetap kudus di dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya percaya Anda adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik untuk kita tetap bisa sama-sama beribadah. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri sama-sama, arahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, bersyukur, berterima kasih buat hari ini, buat berkat-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau Bapa yang setia bagi kami, Kau Bapa yang tak pernah sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah saat ini kami datang kepadamu, membawa pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami, yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara, tetap di dalam hadirat Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah
Kau lepaskan dari kasih-Mu, lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sama-sama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sama-sama. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Angkat tanganmu, katakan, oh haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir kuasa. Sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Oh haleluya, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu.
Bapa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang. Haleluya. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari rasakan lawatannya terjadi bagi setiap engkau, umat Tuhan pilihannya yang menjamah setiap kita. Roh Kudus penuhi umatmu, jamah umatmu. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidupmu, Dia menjadi penolong bagi setiap kita. Haleluya. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, apapun kondisi, Dia sanggup menolong hidupmu, memulihkan keadaanmu. Oh, haleluya. Oh, sama-sama katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kau penolongku yang setia. Mari sama-sama katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong
penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan segala perkara dapat kutangguh. Amin. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan tetap percaya Tuhan setia. Oh, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, Dia setia, Dia setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari terus sembah Dia, mari terus agungkan Dia, muliakan namanya. Haleluya, sebab Dia Raja di atas segala raja. Hey. Haleluya. Oh, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, kemuliaan bagi Allah. Amin. Di tempat yang maha tinggi, angkat tanganmu. Kemuliaan, yes. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Kemuliaan, oh, kemuliaan bagi Allah, yes. Di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari sama-sama angkat tinggi tanganmu, katakan haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Sekali lagi lebih sungguh katakan Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Come on, Raja. Berikan sorak-sorai buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Pujian hormat bagimu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali datang di rumah Tuhan.
Kami boleh mendengar firman Tuhan, dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman-Mu akan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu Tuhan memberikan masa depan, memberikan pengharapan yang baru, dan mengubah setiap kehidupan kami menjadi sesuatu yang lebih indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi lebih baik, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang susah diberikan penghiburan. Mereka yang lemah diberi kekuatan. Mereka yang kurang hikmat diberikan hikmat bijaksana. Tuhan, mereka yang mengalami kegagalan, kerugian, putus asa, diberikan semangat dan pengharapan yang baru. Diberikan juga Tuhan masa depan yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Kita belajar masuk di dalam seri ke-16 tentang Tuhan dan mujizat-mujizatnya. Yaitu kita masuk tentang tema anak Yairus dibangkitkan. Siapakah Yairus itu? Yaitu kepala rumah ibadat. Bagaimana sampai kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus? Berarti Yesus itu bukan hanya kepala ibadat. Yesus bukan hanya cuman sebagai pendeta, imam. Sehingga kepala rumah ibadat pun datang kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Anaknya yang sakit hampir mati. Bahkan sudah mati. Disembuhkan. Dibangkitkan. Kita akan melihat firman itu dan kisah itu. Yaitu dalam kitab Markus pasal 5. Ayat ke-21 sampai dengan 24. 34 sampai dengan 43. Pertama, mencari Yesus. Mencari Yesus. Siapa yang saudara cari di gereja? Apakah cuma cari masa depan, cari berkat, cari jodoh? Ataukah saudara mencari pendetanya? Ataukah saudara mungkin mencari hiburan? Itu sesuatu yang salah, yang harus segera diperbaiki. Walaupun gereja bisa memberikan seperti itu, namun lebih daripada itu yang kita cari, karena dunia juga bisa memberikannya. Oleh karena itu kita harus mencari Yesus, sumber dari segala sumber kehidupan. Sehingga masa depan kita sampai kepada anak cucu kita. Bukan hanya diberkati tidak minta-minta, namun diselamatkan menjadi orang yang saleh, orang yang berbudi luhur, berhikmat bijaksana, orang yang bahagia, orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Kita lihat dulu ayat 21 sampai dengan 24. Mencari Yesus. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, menyembah dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kepala rumah ibadat mencari Yesus. Dan ketika dia berjumpa, dia berlutut, dia menyembah. Sebagai seorang kepala rumah ibadat, tidak boleh menyembah siapapun juga. Bahkan juga saudara, dia harus cuma bisa menghormat, bukan menyembah. Hormat kepada pemimpin, kepada penguasa, hormat kepada orang tua, hormat kepada para pahlawan, orang-orang yang berjasa. Tetapi tidak pernah untuk menyembah. Tapi kepala rumah ibadat ini sangat ketat pelajarannya. Apalagi orang Israel tidak diperbolehkan untuk berlutut menyembah kepada siapapun juga. Termasuk pada saat itu baik kepada raja-raja. Dia hanya bisa menaruh hormat. Dan kalau saudara lihat, Daniel pun disuruh menyembah kepada patung, tidak mau. Walaupun harus dimasukkan ke kuas singa. Karena dia hanya menyembah kepada Tuhan. Tentunya kepala rumah ibadat ini mengerti tentang kisah itu.
Tapi mengapa dia datang menyembah? Bukan hanya karena anaknya supaya ditolong. Memang cinta anaknya. Tapi tidak boleh melebihi cintanya kepada Tuhan. Membuat dia berlutut itu pertama memang kita melihat dia foto pertolongan Yesus. Tapi bukan hanya harus menyembah. Namun saudara lihat, karena dia melihat Yesus sesosok tubuh sebagai seorang Mesias, juru selamat Tuhan, dia mendengar kiri kanan daripada gembala didatangi malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Maka disitulah kemudian dia mengerti siapa Yesus ini. Walaupun ditolak kiri kanan, dianggap manusia biasa. Sehingga dia tidak segan-segan menyembahnya. Saudara, hari ini jangan sampai hati kita menjadi keras. Datang kepada Yesus hari ini. Sungguh-sungguh kepada dia. Maka kita percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita tidak pernah sia-sia. Usaha kita tidak pernah sia-sia. Karena juga dikatakan, carilah, maka kamu akan mendapat. Mintalah, kamu akan menerimanya. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Berarti saudara, kita mencari sesuatu yang bukan tidak mungkin didapat. Kita meminta sesuatu yang tidak mungkin kita tidak menerimanya. Kita mengetok, tidak mungkin tidak ada yang membukakan. Itulah kepada Yesus Kristus. Mungkin saudara hari ini kalau kita mencari, meminta kepada sesuatu yang tidak dapat, yang tidak mungkin buat apa. Tetapi walaupun itu sulit, walaupun tidak mungkin, tetapi pasti dapat, itu kita perlu lakukan. Yaitu kepada Yesus Kristus. Haleluya. Oleh sebab itu Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatanmu. Ketika engkau dicobai, Tuhan yang setia memberikan jalan keluar kepadamu. 1 Korintus 13 ayat 10. Tuhan menawarkan kepada kita, marilah. Tuhan menawarkan kepada kita, serahkanlah segala khawatirmu. Mintalah dalam namaku, maka kamu akan mendapatkannya. Tapi saudara tetap mencari Yesus. Harus ada satu kerinduan untuk berjumpa dengan Sang Firman yang hari ini saudara dengar. Yaitu Yesus yang berupa firman. Yang lalu Yesus datang sebagai sosok pribadi, sebagai manusia. Namun kemudian sekarang Yesus ada dalam hati kita. Dan dia berbicara, dia ada. Dan dia kelihatan. Bukan secara fisik. Namun dia datang di dalam firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat poin yang kedua. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ayat 35 dan 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu. Dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Sudah mati. Nggak perlu lagi manggil Tuhan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ketika kepala rumah ibadat itu datang meminta menyembahnya, Yesus langsung mengikuti dan pergi. Di tengah perjalanan, dicegatlah oleh perempuan 12 tahun pendarahan. Dan kemudian 12 tahun pendarahan ini pun sembuh. Tapi bukan hanya sembuh, saudara yang kasih Tuhan. Itu menghambat perjalanan Yesus. Kenapa Yesus mengizinkan orang membenjamanya? Kenapa Yesus menunda waktu sampai perempuan ini sembuh, sampai anak itu mati? Setelah dia menyembuhkannya, perempuan 12 tahun pendarahan, setelah berdiskusi sebentar dan memberikan selamat, Yesus meneruskan perjalanannya. Di tengah perjalanan, orang-orang datang kepada kepala rumah ibadat, sudah, gak usah menyusahkan guru. Anakmu sudah mati, sudah gak ada lagi jalan keluar. Mau panggil siapapun gak bisa. Panggil siapapun gak bisa. Karena kita semua manusia di dunia, yang ada adalah dikubur. Karena Allah yang mau nyawa. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Yesus berkata, jangan takut, percayalah. Berarti saudara tahu,
Yesus itu siapa? Yang memegang nyawa kehidupan manusia. Sehingga kepala rumah ibadat itu pun tersungkur, berlutut dan menyembah. Dan karena dia berlutut, tersungkur, menyembah, Yesus tidak menyanyiakan. Yesus sangat menghargai orang yang menganggapnya dia sebagaimana dia ada. Bukan melebih-lebihkannya. Karena tidak ada yang lebih daripada Tuhan. Dia yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Dia yang paling lebih, tidak ada yang lebih. Kita tidak bisa melebih-lebihkan Tuhan seakan-akan ada yang lebih. Tetapi kita menaruh, menghargai sebagaimana dia ada dan dia sebagai orang yang memang yang patut menerima penyembahan itu sendiri. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Mungkin saya berkata, iya itu bagi Tuhan Pak. Saya ini kan manusia. Oh mungkin Pak Pendeta seperti itu. Tapi lain. Saudara, saya banyak melayani. Dan saya banyak sekali berjumpa dengan orang-orang. Orang-orang yang tulus. Orang yang percaya Tuhan. Dia bisa juga dipakai Tuhan. Anak-anak kecil. Ketika kami misi ke pedalaman. Kami kumpulkan anak-anak SMP, SMA. Ya SD, SMP. Sebagian kita bawa. Akhirnya kita masuk ke rumah-rumah orang-orang penduduk dengan pemimpin rohaninya masing-masing. Anak-anak kecil itu belajar bersaksi, belajar melayani. Dan ada yang mendoakan. Dan terjadi mujizat juga. Luar biasa saudara yang kasih Tuhan. Tuhan kita tidak melihat umur. Dia hanya melihat iman. Dia melihat kesungguhan hati kita saudara yang kasih Tuhan. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil, juga bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kita lihat dulu Matius pasal 17 ayat 19 sampai dengan 21. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu alias gagal? Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Suatu hari murid-murid ini diminta orang untuk mengusir setan, orang yang kerasukan setan, sehingga orang itu sakit. Setiap kali diusir, setan itu mengguncang-guncangkan, tapi setan tidak keluar. Sehingga orang-orang datang kepada Yesus berkata, Guru, aku sudah minta muridmu mengusir tapi tidak bisa juga. Yesus menoleh dan berkata, berapa lama lagi aku harus sabar sama kamu? Percayalah, jangan bimbang. Maka Yesus berkata, bawalah anak itu. Dibawalah anak itu, saudara. Maka Yesus mengusirnya setan itu. Keluar. Dan jangan kembali keluar. Akhirnya setan itu keluar. Orang heran. Setibanya sampai di tempat sendirian, murid-murid berkata, Guru, mengapa kami tidak bisa mengusirnya? Yesus katakan, karena kamu kurang percaya. Bukan tidak percaya, kurang percaya. Kita di gereja itu punya penyakit kurang percaya. Karena percaya kita itu naik turun, kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi tidak dibutuhkan. Yaitu kadang kita belum waktunya minta, waktu kita rendah kita berdoa. Oleh sebab itu iman itu harus stabil, percaya terus. Mau minta gak minta kita tetap percaya, boto gak boto kita tetap percaya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan berkata kepada gunung ini pindah. Maka gunung itu pindah. Iman sebesar biji sesawi. Kecil. Loh Pak, berarti iman itu kecil. Betul. Biji sesawi. Artinya biji itu kalau jatuh ke tanah mati. Dan dia akan tumbuh. Dan menjadi besar. Artinya diri kita, ego kita,
Rasa tidak percaya kita harus dimatikan. Dan punya pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman. Yang terus tumbuh, terus tumbuh, terus tumbuh. Bukan cuma percaya selesai. Terus tumbuh, terus tumbuh. Begitu mulai tumbuh, tumbuh, tumbuh menjadi besar. Itulah saudara berkata kepada gunung ini pindah, maka pindah. Oleh sebab itu di gereja, bukan hanya percaya. Di gereja itu mengasah iman kita. Mengasah pedang rohani kita. Supaya kita bisa mampu mengusir setan. Bukan kepada orang lain. Setan yang ada di pikiran kita menjadi kita iri, geger. Saudara, perhitungan. Yaitu saudara suka gosip, fitnah. Setan membuat kita menjadi pemarah. Dan sebagainya itu diusir keluar, kecewa. Diusir. Dan Tuhan katakan rahasianya. Bahwa jenis ini tidak bisa diusir. Kecuali dengan doa dan puasa. Mau tidak mau kita berdoa. Tapi puasanya yang kurang. Jadi di gereja ini mengadakan saudara, setiap Sabtu itu puasa. Puasa kita mau 1 hari penuh, mau setengah hari penuh. Setengah hari penuh pun saudara, setengah hari itu sama dengan puasa jumlah sama. Yaitu mulai jam 8 malam atau jam 9 malam. Sampai besok jam 12, jam 1 siang. Supaya tidak mengganggu pekerjaan. Sehingga kalau berjumpa dengan orang diajak makan siang, kita enggak menolak. Saya puasa, enggak perlu tunjukkan. Kecuali terpaksa. Sehingga kita kerja pun enggak sampai mengganggu pekerjaan. Pak, kok ringan? Coba ringan hitung. Dari jam 8 sampai jam 1. Jam 8 sampai jam 8, 12 jam. Jam 8 sampai jam 1, 5 jam. 17 jam kita puasa. Mulai jam 8 malam sampai jam 1. Kalau saudara nggak kuat, jam 12 siang. 16 jam. Kalau saudara masih mau molor lagi, jam 9 malam. Sampai dengan jam 12 siang. 15 jam cukup. Saudara hitung orang-orang lain. Dia puasa mulai jam 5. Setengah 5. Sampai setengah 6. 13 jam, 14 jam nggak sampai. Banyak orang-orang Israel puasanya ya jam segitu. Ya, dia mulai jam 6 sore sampai besok jam 6 sore. Karena hitungannya mereka seperti itu. Ada yang puasa sampai pagi, mulai pagi. Bangun pagi, terus siangnya kita sampai sore gak makan. Oke, tapi kan kita ganggu kerjaan orang. Kalau kita bekerja, kekurangan gizi, kekurangan minuman, kekurangan oksigen, gak bisa mikir, rugi selama beberapa hari. Lebih baik saudara, puasa itu bukan bekerja, mendesak-desak orang. Puasa itu mencari Tuhan. Makanya malam hari, jam 8 setelah makan, puasa baca firman, tenang, rileks, baca, memikirkan, bangun pagi, baca firman, doa. Nah, gak ada sarapan. Jam 8, jam 9 kita kerja. Kerja sungguh-sungguh. 3-4 jam makan, selesai. Tapi kerjanya efektif dan bermanfaat. Ada kuasa Tuhan menyertai kita. Dikatakan, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Makanya saudara kita harus membiasakan diri setiap minggu puasa tapi sungguh-sungguh. Jangan cuma saudara meminyaki rambut, ngomong sama orang puasa, tapi kelakuannya tidak puasa. Puasa itu merubah kelakuan. Puasa itu merubah pikiran, ego kita. Karena setiap minggu kita puasa, mau marah gak boleh, mau iri gak boleh, mau jahat gak boleh, mau kikir gak boleh. Kita harus murah hati, ramah, rendah hati. Seminggu dilatih sekali, minggu dilatih juga kalau di gereja. Maka hasilnya dalam 1 tahun udah terlatih seperti itu. Itulah karakter Kristus. Orang puasa berarti menguasai diri. Orang puasa berarti dia menyangkal diri. Orang puasa berarti pikul salib. Makanya kalau orang berkata, pikul salib gak ada. Sangkal diri gak ada pak, berarti gak ada puasa dong. Mungkin bagi orang-orang yang enjoy hidupnya, gak perlu sangkal diri, pikul salib, hidup nyaman. Ada banyak orang berkata, aku yang nyaman. Ada duit, ada istri, ada anak. Kerjaan sudah selesai, uang ada. Aku cuma makan, tidur, nonton TV, jalan-jalan, renang, olahraga. Hidupnya damai. Saudara, nah kita balik sekarang.
Kalau anaknya dia kita kasih uang, nggak sekolah. Pak, aku senang Pak, damai Pak. Pulang gereja, renang, olahraga, makan, tidur. Nyanyi-nyanyi. Buat apa susah Pak? Orang sekolah pun sangkal diri. Saudara. Orang ke gereja bukan hanya sangkal diri, juga pikul salib. Demikian juga orang puasa. Makanya orang yang nggak mengerti sangkal diri, pikul salib, dia tidak mengerti tentang puasa. Dia puasanya puasa duniawi. Tetapi orang yang mengerti sangkal diri, pikul salib, dia puasanya puasa rohani yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita lihat terus poin yang ketiga. Bagi Tuhan, mati itu seperti tidur. Bagi Tuhan, orang mati itu seperti tidur. Luar biasa ya. Orang mati ya mati. Namun bagi Tuhan, orang mati itu dianggap tidur. Kalau orang mati dianggap tidur, terus masalah penyakit kita dianggap apa sama Tuhan? Kalau orang mati dianggap tidur, pergumulan kita yang setengah mati dianggap apa sama Tuhan? Terus kita lihat ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Karena mereka tidak percaya, karena mereka menertawakan. Nggak boleh melihat kemuliaan Allah. Kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus, orang yang menjadi murid Yesus, boleh melihat kemuliaan Allah. Orang yang sedang menertawakan ajaran Yesus, tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan beratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia loh. Maka Yesus mengusirnya semua orang itu yang menertawakan. Orang yang tidak percaya kuasa Tuhan, orang yang tidak percaya Yesus Tuhan, tidak boleh melihat kemuliaan Allah. Diusir keluar. Lalu dibawanya anak, ayah, dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Orang yang percaya boleh melihat kemuliaan Allah, termasuk saudara dan saya. Oleh sebab itu tema kita, pemerintahan kemuliaan. Tema 1 tahun penuh. Dan bulan demi bulan, bicara tentang kemuliaan demi kemuliaan. Kita lihat terus ayat 40 lagi. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ini artinya saudara, di sini kita melihat siapa yang bisa masuk bersama Yesus melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan mau pertunjukkan, mau perlihatkan adalah orang yang percaya. Jadilah orang-orang Kristen yang bukan menertawakan orang, tapi orang yang bisa respect, hormat. Orang itu susah. Orang itu mungkin ngangkat barang lebih banyak. Mungkin orang itu kelihatan bodoh. Lari-lari, bawa payung, badannya basah. Hanya cuma memayungi seorang ibu yang mau ke gereja. Mungkin ada seorang juga, anak kecil. Lari-lari hujan-hujan bawa payung untuk memayungi pendetanya supaya dia bisa khotbah. Anak itu mungkin menggigil kedinginan dan mungkin sakit. Tetapi saudara berkata itu bodoh, tertawa. Dia tidak akan melihat kemuliaan Allah. Tetapi anak itu akan melihat kemuliaan Allah. Puji Tuhan saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai dengan 26. Tentang kemuliaan Allah ini luar biasa. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka yaitu Paulus dan temannya ke ruang penjara yang paling tengah di tengah-tengah. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Dikasih kayu, diikat kakinya, ada lubang, gak bisa jalan dia. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Bayangkan, diikat, di penjara bukan karena salah. Inilah orang yang sangkal diri pikul salib. Di penjara bukan karena dosa. Dia di penjara karena Injil, karena ingin menyelamatkan orang lain. Dia di penjara, dia capek, dia menderita.
Bukan seperti orang yang dodok-dodok di rumah, kaya, nikmati. Dia tidak menderita, nggak ada sangkal diri, pikul salib. Karena dia tidak mau melayani orang lain. Dia menyenangkan dirinya sendiri. Kalau dia sangkal diri, dia datangin orang lain, dia korbankan kesenangannya. Demi orang lain diselamatkan. Dia pikul salib, memberitakan Injil. Walaupun mungkin dihina, ditertawakan, mungkin dipenjara seperti Paulus Silas ini. Dipasung kakinya, tapi dia berdoa memuji Allah. Sangkal diri pikul salib yang benar. Walaupun menderita karena kebenaran, dia tetap hidupnya bahagia, damai, sejahtera. Banyak orang hidupnya egois, nikmati semua kekayaan, tetapi dia tidak pernah bahagia, tidak pernah berdamai sejahtera. Ada tuntutan di dalam dagingnya, di dalam hatinya juga, terutama di hatinya. Ada sesuatu yang sepertinya hutang yang belum lunas, yaitu hutang nyawa, hutang darah kepada saudaranya, temannya, familinya yang belum kenal Tuhan, yang harus diinjili, diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia memuji Tuhan, berdoa, dan apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi. Bukan hanya memuji, berdoa. Pak, kalau gitu saya mau berdoa ya Pak ya. Kalau gitu saya memuji Tuhan terus Pak 1 jam. Di gereja kalau boleh memuji 1 jam, berdoa 1 jam, khotbah 10 menit Pak. Bukan begitu, saudara. Dia berdoa, dia memuji Tuhan di penjara. Dia menderita karena kebenaran, dia tidak mengeluh. Dia berdoa, dia mengucap syukur, memuji Tuhan. Dia menderita karena kebenaran. Ini yang menggoncangkan. Sekali lagi, dia berdoa memuji Tuhan, bukan hanya di gereja. Ketika dia menderita, dia ditahan karena kebenaran. Dia bukan mengeluh. Dia malah berdoa. Dia malah memuji Tuhan. Padahal dia dipenjara karena kebenaran. Seakan-akan satu kehormatan menderita untuk Tuhan. Sehingga doa dan pujian dia membuat gempa bumi di penjara itu. Sampai pintu-pintu penjara itu terbongkar, pasukan terbuka. Saudara, siapa yang mengikat kita? Dosa, kemiskinan, kemalangan, kegagalan. Akan hancur kalau kita berani memuji Tuhan, berdoa. Saya berdoa memuji Tuhan Pak, setiap hari pagi 1 jam, sore 1 jam, malam 1 jam. Kapan baca firman? Kapan saudara belajar murid PA? Oh kalau firman saya ngantuk Pak. Nah percuma. Ini orang ngerti firman. Karena firman. Dia menderita, dia di penjara. Ketika di penjara dia tidak mengeluh. Dia berdoa mengucap syukur. Dia memuji Tuhan. Satu kehormatan menderita karena Tuhan. Sehingga pujian itu menggoncangkan. Itulah artinya. Jadi jangan saudara mengambil ayat, oh kalau gitu berdoa pujian aja di gereja, di rumah, gak usah firman. Ini mereka karena firman Allah di penjara. Karena firman Allah dia menderita. Karena firman Allah dia mengucap syukur atas penderitaan itu. Sehingga itulah yang terjadi. Kita lihat terus ayatnya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Terlepas belenggunya. Saudara mau bebas. Saudara mau merdeka. Saudara mau dilepaskan. Dari sifat. Dari hobi yang salah. Ikatan dosa. Kegagalan. Kemiskinan. Mungkin apa lagi? Saudara. Penderitaan. Mau mencapai kebahagiaan. Damai sejahtera. Bayar harga. Belajar firman Allah. Dan karena firman itu. Engkau sangkal diri. Sehingga engkau tidak menyenangkan dirimu. Memuaskan pikiranmu. Tapi menyenangkan Allah. Bayar harga. Engkau pikul salib. Menyelamatkan orang lain. Mungkin hasilnya ditertawi, dihina. Orang lain ngomong bodoh. Tapi engkau memuji Tuhan. Engkau berdoa. Karena engkau boleh mendapatkan bagian penderitaan. Karena firman Allah. Karena Kristus. Itulah. Engkau akan dibebaskan dari semuanya. Kita lihat yang terakhir. Talitakum. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangkit, bangun, bangun.
Talitakum, itu artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangun. Maka bangun. Talitakum bahasa Aram. Ayat 40 sampai dengan 43. Kenapa dia pakai bahasa Aram? Karena dia ada di Galilea. Dia pakai bahasa Aram. Kalau di Yerusalem, lain saudara. Sehingga Yesus waktu disalib pakai bahasa Yunani, Inri. I pertama adalah Yesus. N itu Nasarene. R itu Rek, Raja. I lagi Yahudi. Yesus orang Nazaret, Raja Yahudi. Tapi kalau di situ, Galilea dia pakai bahasa Aram. Ayat 40 sampai 43. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, Talita kum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Talita kum. Yesus mengusir orang yang menertawakan. Mengizinkan orang masuk, yaitu orang-orang yang percaya sebagai murid Yesus untuk melihat kemuliaan. Maka Yesus menghampiri anak yang 12 tahun ini yang mati. Hai anak, Talita kum. Cukup kata-kata Talita kum. Yesus tidak berdoa, ya Bapak, dalam nama Bapak, dalam nama Immanuel, dalam nama Elohim, dalam nama Yahweh. Enggak, dia langsung Talita kum. Karena dia itu juga salah satu dari Allah itu. Tritunggal. Dia adalah Tuhan. Sehingga dia tidak berkata dalam nama Yahweh. Enggak. Dalam nama Yehova. Dalam namaku. Enggak perlu. Dia karena dia Tuhan. Talita kum. Jadi. Saudara, percayalah kepada Yesus. Banyak pelajaran yang aneh-aneh di dunia ini. Harus pakai nama ini. Saudara, Yesus bukan Yahweh. Yesus bukan Yehova. Yesus Tuhan. Buktinya. Dia tidak berdoa pakai nama Elohim. Dia tidak berdoa pakai nama Yahweh. Dia cuma berkata Talita kum. Dia berkata teduh. Dia berkata kering. Luar biasa Yesus itu. Karena dia sang firman sendiri. Kenapa anak muda itu dibangkitkan? Karena dia masih muda. Oleh sebab itu kita ada regenerasi. Hai anak-anak muda. Mungkin kita tidak punya penyakit separah ini. Tapi penyakit kita adalah malas ke gereja. Malas baca firman. Malas melayani. Malas sekolah. Malas bekerja. Malas berdoa. Ini waktunya bangun. Talita kum. Talita kum bagi anak muda. Supaya boleh bangun kembali. Kita lihat satu ayat terakhir. Efesus pasal 5 ayat 14. Kita dari generasi waktunya anak muda bangun. Silakan. Itulah sebabnya dikatakan. Bangunlah hai kamu yang tidur. Yang tidur bangun. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan percaya atas kamu. Percaya. Kemuliaan Allah akan dinyatakan kepada anak-anak muda. Kemuliaan akan dinyatakan kepada orang-orang yang bangun rohaninya. Yang malas ke gereja tidak malas rajin. Yang malas berdoa menjadi rajin berdoa. Yang malas belajar firman Tuhan menjadi rajin. Yang malas sekolah menjadi rajin sekolah. Yang malas bekerja menjadi rajin bekerja. Yang rajin pacaran menjadi malas pacaran. Bukan menjadi rajin lagi saudara. Karena cari Tuhan. Haleluya saudara. Ini adalah generasi anak-anak muda waktunya sekarang. Bangun. Talita kum. Hai anak muda. Katakan Talita kum. Hai anak muda. Katakan Talita kum. Datanglah kepada temanmu. Talita kum. Datanglah kepada sesama temanmu muda. Talita kum. Talita kum. Regenerasi. Yang saya lihat. Ribuan anak muda akan diberkati dan dipakai Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Talita kum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau orang mati kau anggap tidur, apalagi persoalan masalah kami. Terima kasih Bapa.
Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat. Dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan persembahan Kau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka. Iman rohani mereka. Tuhan, kiranya kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka sampai kepada anak cucu mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena firman Tuhan berkata menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.